Selamat pagi, Bapak Ibu peserta PKN 2 yang luar biasa. Sepertinya hari ini Anda sehat-sehat luar biasa. Saya lihat dari semangatnya, ya, dari raut wajahnya yang begitu ceria pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, perkenalkan saya Brisma yang akan menyampaikan konteks atau topik pada agenda ketiga yang disebut dengan manajemen strategis. Sedikit overview tentang manajemen strategis, ya. Apa itu manajemen strategis, apa saja muatan-muatan mata pelatihannya, dan mau dibawa kemana manajemen strategis ini, kawan-kawan. Ya, pertama kita mulai dari deskripsinya. Di dalam manajemen strategis ini, atau dalam agenda 3 ini, peserta akan dibekali nanti dengan kemampuan bagaimana menerapkan manajemen strategis melalui analisis diagnostic reading. Di situ ada highlight adalah diagnostic reading. Artinya bagaimana kemampuan kawan-kawan mendiagnosa organisasi yang Bapak Ibu pimpin. Ya, sengaja di highlight di situ di diagnostic reading. Jadi intinya seperti Anda telah mendapatkan agenda satu, agenda dua, ya, itu masing-masing punya karakteristik. Karakteristik di agenda 3 itu ada di diagnostic reading. Artinya bagaimana kemampuan seorang pemimpin dalam hal berpikir. Nah, nanti kawan-kawan di dalam materi ini kawan-kawan akan diperkuat, ya, bagaimana mengelola lingkungan strategis, termasuk nanti bagaimana kemampuan untuk melakukan marketing khususnya di sektor publik sehingga menjamin betul seperti apa efektivitas dalam implementasi kebijakan di organisasi Bapak Ibu sekalian. Ada 4 kawan-kawan mata pelatihan yang akan disampaikan di dalam agenda manajemen strategis ini. Yang pertama adalah manajemen strategis sektor publik. Ya, nanti akan kita lihat secara singkat apa itu manajemen strategis sektor publik seperti apa. Kemudian yang kedua, marketing sektor publik yang seperti yang kita jelaskan tadi, ya, termasuk elemen-elemen apa yang akan dikembangkan oleh kawan-kawan di dalam memasarkan organisasinya. Kemudian yang ketiga, isu strategis, dan yang terakhir adalah public-private partnership atau kerjasama pemerintah dan swasta. Oh ya, saya ingatkan untuk isu strategis, ya, intinya di situ lebih banyak kawan-kawan nanti akan mendapatkan pencerahan atau ceramah dari narasumber-narasumber yang kompeten, ya. Sementara yang 3 mata pelajaran yang lain itu nanti bisa didiskusikan bersama dengan fasilitator. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, kita kupas dari yang pertama. Di dalam manajemen strategi sektor publik, ya, mata pelatihan ini tadi dikatakan bahwa bagaimana kawan-kawan nanti peserta PKN 2 itu dapat menyusun rencana strategis pada organisasi sektor publik yang ada, tentu yang ada di dalam organisasinya. Ya, tadi yang dimulai dari kemampuan bagaimana seorang pemimpin itu melakukan diagnosa organisasi. Ini hal yang luar biasa kawan-kawan, ya, karena di sini akan dilihat, ya, pengalaman kawan-kawan, ya, bagaimana kawan-kawan melihat analisis situasi, ya. Di sini akan dipertajam kemampuan di sini, ya, terutama nanti bagaimana kawan-kawan melakukan kolektif kolegial dalam melihat suatu permasalahan. Nah, apa manfaatnya? Ya, kenapa peserta PKN 2 itu dibekali dengan manajemen strategi sektor publik itu sendiri, ya. Pertama, ya, diharapkan organisasi Bapak Ibu peka, ya, terhadap ancaman eksternal. Yang berikutnya bagaimana kawan-kawan bisa mencegah, ya, jika ada hal-hal atau jika ada masalah-masalah yang datangnya baik itu dari luar, apalagi yang berasal dari dalam organisasi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita mengantisipasi itu? Dan yang terakhir, bagaimana lembaga Bapak Ibu itu mudah beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi, yang perubahan yang sifatnya sangat dinamis, yang sangat dinamika sekali. Ya, kita tahu sekarang eranya era perubahan, ya, cepat berubah, ya, penuh dengan dinamika. Itulah manfaatnya kenapa peserta PKN 2 ini diberikan penekanan pada manajemen strategi sektor publik. Nah, untuk melakukan itu, kawan-kawan dapat menggunakan analisis manajemen yang cukup banyak tentunya, ya. Lembaga administrasi negara tidak membatasi atau tidak mewajibkan Bapak Ibu menggunakan pisau-pisau analisis manajemen apapun, atau maaf, pisau-pisau manajemen tertentu,
namun silakan ya Bapak Ibu peserta PKN 2 mencari sendiri atau menggunakan sendiri pisau-pisau analisis manajemen yang Bapak Ibu kuasai, tentu disesuaikan dengan kebutuhan ya manajemen di dalam organisasinya. Nah, di dalam slide ini, di dalam gambar ini Anda melihat ada beberapa pisau ya, ya seperti di situ ada SWOT gitu ya, ada SWAR gitu ya, ada Force Analysis dan lain sebagainya. Ya, jadi ada beberapa pisau, tentu masih banyak lagi pisau-pisau yang Bapak Ibu kenal. Silakan digunakan sesuai dengan proporsi kebutuhan dari lingkungan strategis organisasi Bapak Ibu sendiri. Nah, apa kaitannya terhadap ini perubahan? Nah, tadi kita sebutkan bahwa setiap agenda, baik agenda 1, agenda 2 maupun agenda 3, ini tentu mempunyai korelasi, mempunyai konsekuensi terhadap sosok Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin yang nanti akan mengaktualisasikan. Ya, nanti Bapak Ibu akan setelah ini Bapak Ibu akan masuk pada agenda 4 yang namanya agenda aktualisasi. Nah, berangkat dari situ, dasar untuk mengaktualisasikan itu semua, Bapak Ibu di sini didekatkan bagaimana kemampuan Bapak Ibu melihat lingkungan strategis di organisasi. Nah, intinya adalah kalau ini Bapak Ibu kuasai, tentu Bapak Ibu nanti akan bisa mewujudkan high performance organization atau organisasi berkinerja tinggi di organisasi Bapak Ibu sekalian. Ya, tentu di sini banyak hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ya, pertama bagaimana Bapak Ibu memobilisasi ya stakeholders baik itu internal dan eksternal. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, tadi kata kunci kita adalah kemampuan diagnostic reading. Nah, sebenarnya agenda 3 ini, ya tadi saya katakan, kata kuncinya adalah bagaimana sosok seorang pemimpin itu mampu, ya, mampu mencoba membuka wawasan atau mencoba membuka cara berpikir untuk melihat situasi-situasi yang ada di dalam lingkungan organisasinya. Itu yang kita sebut dengan melihat situasi lingkungan strategis. Nah, mulai dari mana? Ya tentu mulai dari kemampuan cara mendiagnosa yang tepat tadi. Ya sehingga nanti cara diagnosa ini itu bisa merancang ya, merancang satu perubahan. Perubahan itu ya tentu perubahan yang memang diharapkan oleh organisasi Bapak Ibu sendiri. Ya, itulah fungsi dari kemampuan diagnostic reading atau kemampuan seorang pemimpin dalam melakukan diagnosa. Nah, tadi disampaikan bahwa yang kedua ada mata pelatihan yang disebut dengan marketing sektor publik. Di dalam marketing sektor publik ini, ya, Bapak Ibu nanti akan dilihat, ya, akan melihat bagaimana kemampuan Bapak Ibu di dalam melakukan marketing sektor publik, melihat tantangan, lalu bagaimana strategi untuk memarketkan sektor publik yang ada di dalam organisasi Bapak Ibu sekalian. Tentu nanti ada elemen-elemen atau ada analisis strategis di dalam marketing sektor publik itu. Nah, ini juga lembaga administrasi negara tidak menetapkan Bapak Ibu harus menggunakan elemen-elemen strategis marketing yang mana, bebas ya. Misalnya ada kita kenal dengan nama 7P yang dipopulerkan oleh Kotler dan Armstrong, ya, product, permission, price, place, people, process, physical evidence, ya. Nah, bisa menggunakan ini atau juga bisa menggunakan yang namanya 4P, 4P1C, ya. Bapak Ibu bisa menggunakan itu, ya, produk, customer, price, permission dan seterusnya, ya. Intinya silakan Bapak Ibu dalami sendiri, ya, analisis marketing yang paling ideal tentu yang paling sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus mampu bagaimana memetakan stakeholders, ya, memetakan stakeholder sampai dapat mengidentifikasi nanti, ya, mana stakeholder-stakeholder yang memiliki pengaruh-pengaruh, ya, terhadap tujuan tujuan marketing Bapak Ibu sendiri, ya. Ada stakeholder itu yang mempunyai pengaruh tinggi atau pengaruh kuat, ya. Juga ada stakeholder itu yang punya kepentingan tinggi atau kuat. Nah, itu yang kita sebut dengan key players atau nanti Bapak Ibu lebih kenal dengan nama promoters. Ya, ada juga yang nanti stakeholder itu punya pengaruhnya tinggi, tetapi kepentingannya tidak begitu tinggi. Nah, ini yang kita sebut nanti dengan latens. Ya, ada stakeholders yang memiliki
interestnya cukup tinggi, tapi pengaruhnya rendah. Itu yang disebut dengan keep informed atau sering kita kenal dengan nama defenders. Yang terakhir, ya baik dia pengaruh maupun kepentingan relatif rendah. Ya, itu yang disebut dengan minimal effort atau kita menyebutnya selain dengan apathetic atau apatis. Nah, kemampuan apa gunanya Bapak Ibu mengatakan ini? Gunanya nanti untuk menggerakkan, untuk memobilisasi stakeholders ini agar mereka ya bisa Bapak Ibu pengaruhi sehingga dapat mewujudkan tujuan perubahan bagi semuanya. Nah, yang ketiga tadi ya kita sebutkan ada isu strategis ya di mana peserta nanti dapat sebenarnya pendalaman ya, pendalaman terhadap isu-isu strategis ya, kepekaan terhadap itu sendiri ya, tentu dikaitkan dengan integritas ya, kewirausahaan ya, kebijakan nasional ya, termasuk juga bagaimana Bapak Ibu bisa melihat competitive advantage ya, keunggulan kompetitif yang ada di dalam organisasi pemerintah. Nah, ini semua nanti ya secara substansi akan dibekali melalui ceramah oleh narasumber-narasumber yang kompeten. Nah, yang terakhir, kawan-kawan, itu ada yang namanya kerjasama pemerintah dan swasta atau public-private partnership. Ya, bagaimana peserta diajak untuk mampu melakukan kerjasama ya berkaitan dengan urusan-urusan publik ya terhadap pihak-pihak swasta. Ya, bagaimana menjadi kerjasama itu tentu tentu di dalam melakukan kerjasama ini ada aturan-aturan ya yang mendasari itu. Ya, tidak hanya sekedar kerjasama, tentu ada aturan-aturan, tentu ada dasar-dasar ya apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Tapi intinya yang menjadi catatan adalah gitu ya, yang harus kita luruskan adalah kerjasama dengan pihak swasta ini ya bukan untuk menutupi kekurangan anggaran pemerintah, bukan itu intinya ya. Tetapi kerjasama ini sebenarnya harapannya lebih meningkatkan kualitas pelayanan, itu intinya ya. Bukan sekedar bahwa pemerintah kurang anggaran, terbatas anggaran gitu ya. Tetapi lebih dari itu, kita akan melihat bagaimana kita akan menciptakan layanan yang berkualitas. Nah, kira-kira itulah gambaran kawan-kawan ya di dalam materi agenda 3 dan ini agenda 3 ini ya nanti ini menjadi kontribusi yang positif terhadap aktualisasi atau terhadap agenda 4 yang dalam hal ini ya nanti Bapak Ibu akan didalami ya baik nanti itu ada di dalam agenda 4 baik itu ada secara individu yang kita kenal dengan bagaimana kawan-kawan berproyek perubahan lalu nanti Bapak Ibu melihat di lapangan atau dengan nama visualisasi kebijakan nasional dan seterusnya ya termasuk sampai dengan policy briefnya ada di sini kawan-kawan harus lebih peka ya, bagaimana agenda 3 ini betul-betul Bapak Ibu pahami dan kuasai. Baik, saya kira itu kawan-kawan sebagai overview singkat ya terhadap agenda 3. Perlu kami ingatkan ya sebelum nanti Bapak Ibu melakukan pembelajaran mandiri ya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ya selama nanti Bapak Ibu melakukan pembelajaran mandiri atau kita katakan MOOC ya, Bapak Ibu diwajibkan. Ini wajib sifatnya membuat essay. Nah, di mana essay ini ya sebagaimana seperti agenda 1 dan agenda 2 sebelumnya, essay ini harus mengacu kepada tema angkatan Bapak Ibu. Ya, karena Bapak Ibu setiap angkatan pasti punya tema. Bagaimana Bapak Ibu membuat essay itu mengacu pada tema angkatan dan cara penyelesaiannya dari essay itu harus melalui pendekatan agenda 3. Ya, menyelesaikannya ya, menyelesaikan essay itu dengan agenda 3. Nah, ketika Bapak Ibu membuat essay ini boleh Bapak Ibu membuat suatu karangan atau bisa saja Bapak Ibu melihat fakta yang ada. Silakan, itu bebas. Yang perlu tegarisbawahi di dalam Bapak Ibu membuat essay ini itu mengacu kepada tema angkatan. Ya, tema karena setiap tema itu amanah ya dari setiap angkatan. Nah, tentu karena kita masuk pada agenda 3, bagaimana penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan agenda 3. Saya kira itu kawan-kawan, ya, tetap sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda peserta PKN 2.
Ya, saya akhiri sesi ini. Selamat bekerja dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menikmati pembelajaran secara nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.